sesuai tema kita siang ini, innovation, fast innovation. Gimana caranya inovasi cepat, gitu ya, gampangannya begitu. Kita tahu bahwa inovasi itu menjadi jawaban. Saya meyakini banyak pimpinan korporasi perusahaan, ya iya, memang inovasi itu jawabannya, gitu ya. Bukan hanya untuk survive, tapi tumbuh. Tapi kan kenyataannya, nah nanti kita bahas ya, kenyataannya berinovasi, apalagi di korporasi, itu jauh dari kata mudah. Jauh dari kata mudah, begitu ya. Terus gimana? Gitu ya. Nah, sesuai dengan itu, Agile Innovation Project inovasi agile, gitu kira-kira ya, kalau terjemahan mudahnya. Itu di sini saya kasih subtitle, itu berpeluang menjadi your best innovation bet. Apa itu maksudnya? Pertaruhan terbaik inovasi di perusahaan, teman-teman semua. Ya, karena inovasi di perusahaan itu nggak mudah, sementara kita tetap ditutup berinovasi. Nah ini, Agile Innovation Project itu akan menjadi sebuah cara yang akan memberikan impact yang efektif untuk membantu teman-teman semua menjalankan inovasi di korporasi masing-masing. Oke, ini juga sudah dibahas tadi oleh Pak Paulus, gitu ya. 5 tantangan yang menghantui, gitu ya. 5 tantangan yang paling menghantui corporate innovation. Ketika kita mau roll out, mau memiliki inovasi di korporasi, ya ini, ya 5 tantangan paling menghantuinya. 1, unclear direction, menguatkan tadi yang disampaikan Pak Paulus, carpe opo, ini maunya apa, gitu ya Pak Paulus ya, mau kemana arahnya gitu. Wah, nggak jarang tuh kami di CES tuh ketemu klien-klien yang, Mas Taufik, tahun ini kita bertekad inovasi. Wah, mantep Pak. Nah, arahnya gimana tuh Pak? Emang perlu arahan? Loh, perlu. Jadi inovasi itu perlu arahan, karena kemana akan dibawa, gitu ya. Nah, itu harus ada. Ketika kemudian hanya dituntut berinovasi, gitu ya, tergantung siapa yang ketiban abunya, gitu. Apakah kemudian tidak semua organisasi korporasi di Indonesia ini sudah memiliki spesifik function tentang innovation ya. Ada yang kemudian dititipkan di Direktorat HC misalnya begitu. Ada yang dititipkan di fungsi-fungsi tertentu. Ada yang dari banyak hadirin di siang hari ini, fungsi-fungsi yang memang diberi amanah khusus untuk mengawal inovasi. Innovation Office kah, Innovation Center kah, Transformation Office kah, gitu ya. Ada yang Office Strategic Management kah, gitu ya. Jadi arahnya harus jelas. Karena kalau enggak, ya mungkin akan mulai lahir inovasi, mungkin akan bergulir, tapi resultannya tidak saling bersinergi, sehingga membawa perusahaan ke arah yang diharapkan. Ini malah menjauhkan dari tujuan strategis perusahaan. Ini tantangan pertama ya, unclear direction. Kalau kita bicara direction ya tentunya dari atas ya, top down. Kemudian lacking of commitment, gitu ya. Ini juga menguatkan disampaikan oleh Pak Paulus gitu ya. Kita siap inovasi, siap, gitu ya. Yang namanya inovasi itu bukanlah one way linear proses. Ya, satu proses yang mulus gitu ya, satu arah saja enggak gitu ya. Inovasi itu apalagi di fase awal-awal itu akan muter-muter ya. Muter-muter sebelum kita ketemu streamline, ketemu satu proses yang mulai stream gitu ya, mulai mengerucut, mulai smooth gitu ya, hingga mendapatkan impact yang kita harapkan. Nah, dalam proses seperti itu, kalau komitmen kita nggak kuat, ya goyang. Inovasi besar, peluangnya kita pasti akan challenge, mempertanyakan beberapa hal yang mungkin selama ini sudah kita anggap sebagai standar di perusahaan kita. Aturan-aturan yang mungkin sudah di-create dalam beberapa tahun ke belakang, mungkin akhirnya harus mempertanyakan itu. Orang-orang yang dilibatkan, ada tuntutan existing BAU, kemudian diminta orang-orang itu kemudian menjalankan inovasi. Nah, terus BAU-nya gimana? Gitu ya. Kemudian tubrukan-tubrukan atau friksi-friksinya gimana? Gimana kita mengatasi itu semua? Bagaimana kita juga siap
ya. Manajemen siap untuk kemudian mensupport upaya inovasi itu dengan resources yang dibutuhkan oleh inovasi tadi. Yang kedua itu. Yang ketiga, functional silo, sudah jelas ini. Ya, umumnya memang secara perusahaan, organisasi itu kan dibangun berdasarkan function-function gitu ya. Yang paling pasti ada di perusahaan itu ya pasti operation atau produksi, finance ya, HC gitu ya. Apalagi biasanya ya. Ya itu, sales, marketing, itu fungsi-fungsi yang ada dengan segala macam karakteristiknya bisa jadi kemudian beragam. Nah, kalau kemudian pagar-pagar fungsi itu kemudian tidak siap untuk dibuka itu maksudnya bukan berarti diamburadulkan, bukan ya, tetapi untuk kepentingan inovasi ini kemudian siap untuk, tadi kata Pak Paulus, open mind. Ya mandek inovasinya. Mandek. Karena sekali lagi, yang namanya sesuatu yang diinginkan breakthrough, menjawab tantangan zaman ini, cara-cara yang mungkin efektif 10, 2, 3, 5 tahun belakang, sekarang nggak lagi efektif. Hal-hal yang mungkin selama ini jadi competitive advantage kita, tidak lagi menjadi competitive advantage, misalkan begitu. Ya, tuntutan customer juga berubah. Lah kalau kemudian pagar-pagar function itu nggak kemudian nggak siap untuk kemudian berkolaborasi, ya mandek. Yang berikutnya, insufficient support system. Jadi karena inovasi tadi itu proses yang dinamik, maka memang perlu ada sistem pendukung, gitu ya, sistem pendukung. Karena kalau enggak, ya kita susah untuk mengukur inovasi ini sudah on track atau melenceng. Kalau on track, deviasi, gimana mengembalikannya? Itu termasuk bagian dari support system. Kadang-kadang ada sebuah mekanisme untuk menyalurkan ide, misalnya begitu ya, tetapi tidak cukup untuk kemudian bisa memastikan akhirnya inovasi itu memberikan impact. Yang kelima, terakhir adalah tuntutan bukti yang cepat atau impact yang cepat. Gitu ya. Kadang-kadang kalau inovasinya itu, dorongan inovasinya itu lahir dari middle management gitu ya, belum dari top management, kemudian si middle management itu atau layer beberapa, 1 layer, 2 layer di bawah direksi itu kemudian itu yang mendorong, yang mempromosikan inovasi, yang dari atasnya begini. Oke, boleh deh inovasi, tapi cepat-cepat ya. Nah gitu, cepat-cepat apa Pak? Cepat-cepat ya hasilnya kelihatan. Gitu ya. Tuntutan itu nggak bisa dihindari, memang itu kita perlu, kelima challenges atau tantangan ini itu menghantui kita sehingga kita untuk bisa memiliki corporate innovation yang impactful jadi tantangan. Nah itu ya. Nah, saya ingin menyamakan dulu deh saat beberapa hal fundamental supaya nanti saat kita membahas ke Agile Innovation Project-nya jadi lebih clear. Kita sepakati ini 3 hal yang sering kita di CIAS itu di beberapa kesempatan sharing terus kita tekankan. Inovasi di CIAS sampai saat ini meyakini 3 ini cirinya. Ada hal yang baru atau berbeda, ada hal ya memberikan nilai tinggi, kemudian dipakai, diadopsi. Itu 3 ciri inovasi. Kalau salah satu saja, 3 dari 3 ciri ini kemudian nggak terwujud, itu belum inovasi. Nah, gitu ya. Jadi, ada sesuatu yang kita yakini impactful, valuable, kemudian stakeholder nanya, bedanya dengan sistem yang sekarang apa ya? Nah itu, unsur kebaruan, unsur beda yang membedakan. Gitu. Walaupun degree of berbeda, degree of kebaruannya bisa bermacam-macam. Gitu ya. Valuable, jelas harus punya nilai tinggi. Dipakai, yes. Punya inovasi yang menang kompetisi, gitu ya, juara, dikasih hadiah sudah gitu ya. Tapi kemudian 1-2 bulan kemudian inovasi yang kemarin juara kemana ya? Nggak dipakai, berarti itu belum inovasi. Gitu. Ini kita samakan, gitu ya. Nah, ini pun sebuah inovasi, katakanlah inovasi X, gitu ya. Katakanlah di satu waktu inovasi ini sudah memenuhi ketiga ciri ini. Seiring berjalannya waktu, ini akan diuji oleh waktu. Mungkin ketika sekian lama kemudian ada inovasi baru lagi yang lebih berbeda, yang value-nya lebih tinggi, sehingga akhirnya orang berpindah dari inovasi X tadi ke Y. Jadi 3 ukuran ini untuk sebuah inovasi itu tidak abadi gitu ya, akan diuji terus, akan kemudian terus harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, project saya pakai istilah atau definisi dari banyak sebenarnya definisinya, tapi intinya begini.
sebenarnya project itu mau sebuah venture, upaya gitu ya, mau upayanya individu, mau upayanya itu kolaboratif, yang direncanakan dan memang ditujukan untuk mencapai spesifik outcome, yaitu project sebenarnya. Kalau kita bicara konteks secara umum ya. Namun dalam Agile Innovation Project yang kita akan bahas ini, di situ nanti kita akan membahas bagaimana sih desain Agile Innovation Project yang efektif. Apa saja elemen-elemen yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara mengawalnya. Gitu ya. Jadi itu yang nanti kita akan bahas di sharing kita siang ini. Jadi kalau ngomongin project-nya, sebenarnya project itu mau saya sebagai seorang manajer misalkan gitu ya, saya punya project dalam 3 bulan ke depan, saya harus mencapai kinerja ini. Itu juga boleh diduga sebagai project. Atau kemudian resmi, project yang resmi ada SK-nya. SK project ini dari perusahaan ya. Orang yang terlibat adalah ini, semua ada SK-nya. Itu juga project. Sebenarnya project itu secara umum seperti itu. Nah, ini sumber daya yang memang seringkali dikomitmenkan untuk ketika kita menjalankan project, ada waktu, ada biaya, ada scope. Gitu. Nah, kalau kita bicara Agile Innovation Project yang kami maksud di sini ya, di dalam sharing ini adalah definisinya seperti yang ada di slide. Sebuah inkubasi inovasi. Ya, sebuah inkubasi inovasi untuk menghasilkan solusi. Bisa produk, bisa proses, bisa service, bisa sistem, apapun itu solusinya. Hingga kita punya MVP yang kita rilis, kemudian kita bisa dapatkan ukuran yang valid terkait dengan desirability-nya, feasibility-nya, dan viability-nya. Ya. Jadi inkubasi inovasi untuk menghasilkan solusi hingga kita bisa merilis sebuah MVP dan mendapatkan desirability, ukuran desirability, feasibility, dan viability yang valid. Ini batasan definisi dari Agile Innovation Project di sharing siang ini yang kita gunakan. Ya. Nah, yang harus dipahami Agile Innovation Project itu dengan definisi yang tadi itu adalah upaya inisiatif yang menerjemahkan arah strategis menjadi bisnis impact atau bisnis performance yang lebih konkret. Jadi sekali lagi untuk sebuah Agile Innovation Project itu bisa berjalan dengan baik, kita harus paham dudukannya. Agile Innovation Project itu adalah menerjemahkan strategic direction. Jadi itulah kenapa sebuah Agile Innovation Project itu ya butuh arahan. Kalau enggak ya apa yang mau diprojekkan. Nah gitu ya. Kita nggak bisa menentukan, mendefine ini seperti apa atau bagaimana kerangka proyek yang harus kita siapkan, ke arah mana kita ingin menujunya. Ya, itu kaitannya ya. Nanti ada penjelasan tentang ini hubungannya dengan mana, di fase mana nanti dalam Agile Innovation Project itu ini menjadi sangat penting untuk kita siapkan ya sebelum kita meng-kick off sebuah Agile Innovation Project. Oke. Slide-nya. Nah, oke. Pendekatan yang kita gunakan dalam sebuah Agile Innovation Project itu kombinasi 3 pendekatan ini. Design thinking, lean startup, agile. Ya, design thinking, lean startup, agile. Ini pendekatan yang digunakan dalam Agile Innovation Project. Design thinking sebuah fase di mana kita belajar atau memulai journey kita dari berempati dengan customer kita, hingga kemudian kita define, ketemu kita problemnya, dan sekaligus itu menjadi opportunity. Kemudian kita explore untuk mendapatkan ide solusi yang paling efektif, yang terobosan-terobosan termasuk di situ kita bisa dapatkan. Kemudian kita testing, design thinking ya, sampai testing. Testing mungkin beberapa siklus sampai dapat validated solution. Nah, setelah dapat validated solution, what next?
Next-nya adalah masuk ke tingkat validasi lebih lanjut dengan membangun MVP. Ya, bangun MVP. Membangun MVP, nanti setelah MVP kita bangun, kita mau rilis dan kita ukur. Biasanya di korporasi, mindset lean startup, gitu ya, yang mana oke, solusinya begini ya, ada sekian puluh fitur gitu ya yang kita dapatkan dari hingga di akhir langkah design thinking gitu ya. Tetapi ketika kita mau membuat skenario MVP-nya, kadang-kadang itu kita di korporasi itu kadang-kadang kita itu terjebak pada sesuatu yang inginnya langsung gede gitu ya. Inginnya langsung gede. Langsung grande gitu ya. Padahal spirit pendekatan yang kita pakai justru build MVP-nya itu namanya juga MVP, minimum viable product, gitu ya. Adalah versi yang sederhana dulu, karena tujuannya kita ingin memvalidasi DFV tadi, desirability, visibility, viability. Yang ketika kita nanti sudah punya MVP, kita rilis, dapat ukuran, baru kita iterate kembali MVP versi berikutnya. Next level of skill up-nya kayak apa, atau next level of validasinya seperti apa, baru kemudian nanti kita lanjutkan gitu ya. Nah, di Agile itu cara kerja yang kita gunakan, kerangka kerja yang kita gunakan, yaitu menggunakan pendekatan sprint. Tidak harus selalu Scrum, karena framework Agile itu banyak sekali, mana yang paling dirasa cocok, monggo. Tapi spiritnya adalah creating values in every sprint, ya, creating, menghasilkan sesuatu yang punya value di setiap siklus-siklus pendek. Jadi bukan di ujung baru kita kemudian merencanakan outcome gede, tapi di setiap sprint itu ada valuable outcome. Ini pendekatan yang kita gunakan. Ini fase-fase di dalam sebuah Agile Innovation Project. Ada pre-activation, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 poin penting. Direction. Biasanya paling enak itu diwujudkan dalam sebuah misi. Misi ya tadi itu seperti yang dibilang oleh Pak Paulus. Karepe apa? Yang mau diwujudkan itu apa? Biasanya di beberapa klien yang kami pernah punya experience gitu ya. Kadang-kadang tidak semua perusahaan itu sudah punya strategic direction yang clear. Kadang begitu. Maka yang kita lakukan, kita bantu. Oke. Buru-buru 5 tahun, mungkin 3 tahun, 2 tahun aja belum ada gambaran ya. Setahun, oke. Setahun kita punya Pak, kita pengen mencapai ini Pak, 4 hal, 5 hal gitu ya. Sehingga kita coba untuk permudah, kalau itu bisa kita capai dalam lebih cepat Pak, 1 quarter. Ya, 1 quarter. Mau enggak Pak? Ya mau banget Pak, gitu ya. Tapi apa yang mungkin, nah gitu ya. Apa yang mungkin, nah gitu ya. Nah, terus kita bilang, oke, mungkin enggaknya nanti dulu, tapi mau Pak, gitu ya. Mau, gitu. Penting nggak untuk dicapai itu? Penting atau penting banget Pak, misalnya gitu ya. Nah itu karena sekali lagi direction itu tidak semudah yang kita ucapkan gitu ya. Seringkali kita ketemu itu orang perusahaan itu belum punya arah, ini yang mau dituju apa? Dan di pre-activation ini harus clear sebelum kita kick off. Apa yang mau dituju? Sekuantitatif mungkin. Time box-nya clear. Dalam 2 bulan kita ingin punya, bisa menguasai sekian persen market baru Pak. Segmen market baru. Oke, nah itu jadi misi. Gitu ya. Kemudian tim, pembentukan tim dan persiapan-persiapannya juga sumber daya yang memang dikomitmenkan. Ya, tim tadi itu, oke Pak, kita menyiapkan orang-orang yang sudah relevan dengan misi tadi Pak. Bagian ini, bagian itu, bagian ini. Sip, mantap. Ini orang-orang ini dedicated atau semi dedicated atau gimana Pak? Nggak bisa Pak dedicated Pak. Oh oke. Yang bisa gimana? Yang bisa tetap harus nyambi dengan BEO-nya. Oh oke. Sadar Pak ya, dengan posisi seperti itu akan berimpact kepada time box kita, misalnya begitu. Oh gitu ya? Iya Pak. Ya pasti beda fokus orang ketika dedicated bisa menyelesaikan waktu dan lebih orang yang dikerjakan itu aja dibandingkan dia harus kemudian punya fokusnya. Oh gitu ya. Iya deh Pak, nggak apa-apa. Nah, yang penting akhirnya kemudian kalau begitu kita tambahin Pak timnya supaya walaupun nggak full timer tapi
lebih banyak sehingga bisa tetap time box-nya nggak terlalu meleset. Oke, yang penting sadar ya gitu. Information, siapa aja yang terlibat, fungsi-fungsi apa aja yang perlu mendukung, sponsor, nanti saya akan jelaskan ya triangle dari Agile Project Innovation. Sumber daya yang disiapkan. Kalau misalkan siap anggaran, berapa Pak anggarannya? Nah gitu ya. Kemudian kalau nanti siap kita memberikan akses pada squad ini untuk kemudian ruang untuk melakukan sebuah kolaborasi, terobosan-terobosan, seberapa kita siap Pak untuk mendukung squad ini, gitu ya. Kemudian seberapa manajemen juga siap untuk hadir di dalam setiap event-event kita untuk memvalidasi apa yang disediakan oleh squad. Oh siap hadir 2 minggu sekali Pak. Hah? 2 minggu sekali? Jangan dong. Terus siapnya gimana Pak? Sebulan aja, misalnya begitu ya. Nah, ini harus clear di depan. Karena kalau enggak nanti ya squadnya dituntut untuk bisa melakukan sesuatu, tapi komitmennya enggak disertai komitmen. Itu tadi yang disebut dengan tadi komitmennya. Kalau inkubasinya sendiri, ini 4 fasenya: discover, design, build MVP, release MVP. Ya, mulai discover, kita mengidentify problemnya apa, desain, kita eksplorasi apa solusinya, punya solusi yang sudah tervalidasi, kita bangun MVP-nya, kemudian kita rilis MVP-nya. Ini the team yang kita saya sempat bahas. Jadi sponsor, perannya menentukan arah, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Innovation atau transformation, ini tadi yang kita singgung, bisa tidak semua perusahaan sudah punya specific function, transformation office atau innovation office begitu, tapi yang jelas sebuah body, sebuah komite yang memang ditugaskan menjalankan peran ini, facilitating among roles, facilitating di antara semua peran ini. Ya, termasuk dengan stakeholder lain yang dibutuhkan untuk kemudian berkolaborasi atau diorkestrai. Ya, kemudian project owner, yes, orang yang kalau bahasa di Scrum itu product owner. Ya, product owner. Orang yang memang dikasih amanah, oke, berhasil tidaknya project ini kepada Anda lah diberi mandat. Nah, gitu ya. Sehingga beliau juga sadar betul apa yang di-expect. Kemudian squad. Squad yang juga bagian dari tim, terdiri dari inisiator dan co-creator, yang selama ini Cias desain. Inisiator lebih kepada peran untuk proses eksplorasinya, discover desainnya sebenarnya. Co-creator itu ketika masuk mulai proses build MVP itu dibutuhkan karena butuh spesifik technical expertise tertentu. Dan yang namanya Agile Squad itu bisa bongkar pasang. Yang penting jangan PO-nya bongkar pasang ya. Ya sebenarnya PO-nya karena PO kan terlibat dari awal ya. PO inisiator itu kalau dari experience Cias mostly dipertahankan karena beliau yang mengikuti journey-nya. Tapi kalau co-creator sebenarnya itu sesuai kebutuhan by sprint. Di sprint tertentu butuh orang IT, sprint yang lain butuh orang legal, sprint yang lain butuh, itu bisa jadi. Ini milestone sesuai dengan fase tadi. Ya, di sini tim terbentuk, ada project charter yang harus kita buat. Kemudian ini tadi hasil kita discover dapat di sini. Setelah itu eksplorasi, dapat ide, sampai kita dapat validated solution di sini. Kemudian kita masuk build MVP. Bisa jadi di tengah-tengah proses build itu kita merubah skenario MVP kalau dibutuhkan. Wah, nggak keburu nih. Kita dikasih jatah waktu 2 bulan saja. Tapi sampai sekarang kalau kita ngotot membangun MVP seperti yang itu, nggak keburu tuh. Nggak nutut untuk dirilis. Nah, maka harus kemudian dibenahin atau diubah skenario MVP-nya. Sampai kemudian berhasil dirilis MVP-nya kepada early adopters atau beta users, diukur DFV-nya, kemudian diiterasi hingga kemudian dapat DFV yang lebih valid dan siap untuk next scale validation. Nah, ini ya, ini scope Agile Innovation Project. Jadi dengan milestone ini, disitulah kemudian kita akan bisa mengukur seberapa memang proyek kita itu bisa menghasilkan inovasi yang kita harapkan sampai ke kuantitatif konkret impact. Ini slide terakhir dari saya, Mbak Tiwi. Harusnya pas sampai jam 15.15 gitu ya, bahwa mendukung juga tadi yang disampaikan oleh Pak Paulus sesuai artikel ya teorinya Ibu Gina O'Connor, Profesor Innovation Management dari Babson College yang mengatakan 4 elemen esensi ketika kita mau menjalankan atau memiliki corporate innovation yang impactful, 4 ini, ya.
Yang keempat itu sebenarnya ya Agile Innovation Project itu sendiri. Karena sesungguhnya Agile Innovation Project inilah sebenarnya ya MVP itu sendiri dari sebuah corporate innovation. Yang mana dengan Agile Innovation Project kita ingin mengadres 5 most haunting challenges tadi yang kita bahas di depan. Ya, itu kita jawab semua di skala Agile Innovation Project dulu. Tentang clear-nya, kita harus punya clear direction. Ya, komitmennya juga harus kuat, tertulis kalau perlu. Kemudian siap untuk kemudian cross function collaboration, ada silo. Kemudian ukuran-ukuran juga kita sepakati, ukuran-ukuran yang menjadi immediate evidence untuk apa? Kita kejar bareng-bareng. Dan tentunya yang berikutnya adalah apa tadi ya? Terkait dengan tim itu sendiri. Nah, jadi dengan Agile Innovation Project kita bisa menjawab 5 tantangan yang paling menghantui ketika kita ingin memiliki corporate innovation di perusahaan kita.